Halo semuanya, kami dari kelompok 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini kami akan mempersembahkan video animasi yang berjudul Hikayat Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Alkisah, di suatu kerajaan bernama Bintan, hiduplah seorang laksamana bernama Megat Sri Rama, yang tinggal bersama istrinya bernama Wan Anom. Pasangan ini tengah berbahagia setelah mengetahui bahwa sang istri, Wan Anom, sedang hamil di usia tuanya. Hingga akhirnya, sang suami dipanggil oleh sang sultan, Sultan Mahmud Shah. Sesampainya di hadapan sang sultan, Megat Sri Rama membuka percakapan. Baginda Sultan yang mulia, ada gerangan apa sehingga Baginda memanggil hamba? Sang sultan bersabda, Wahai Megat Sri Rama, aku memerintahkanmu untuk menumpas lanun di perairan Johor. Mereka telah mengganggu ketentraman negeri ini. Megat Sri Rama menjawab, Baginda, hamba siap untuk melaksanakan titah Baginda. Hanya sekiranya Baginda, siapakah yang akan bertanggung jawab untuk istri hamba, Wan Anom? Dia sedang hamil tua. Hamba tidak sanggup untuk meninggalkannya, Baginda. Janganlah takut, Megat Sri Rama. Tidaklah ada yang dapat menyentuh istrimu, kecuali dia mendapat hukuman dariku. Setelah merasa yakin, Megat Sri Rama menjawab, Baginda, hamba siap sedia. beberapa hari setelah si suami pergi bertugas, di sekitar taman kerajaan, sang istri melihat penghulu bendahari sedang membawa buah nangka yang sudah ranum. Melihatnya, air liur Wan Anom menitik. Dia memanggil sang penghulu. Wahai penghulu bendahari, berkenankah Anda membagikan sedikit saja dari nangka itu pada hamba? Bendahari menjawab, Maafkan saya, Bu. Namun, nangka ini bukanlah kepunyaanku. Nangka yang kubawa ini adalah milik Sultan. Wan Anom membalas. Seulas saja, bila tidak bisa sebutir, jadilah hamba benar-benar menginginkannya. Penghulu bendahari pun berpikir, Perempuan ini gigih sekali. Namun bila kupikir, dia juga sedang hamil di usia tuanya. Mungkinkah sebenarnya ini bukanlah permohonannya, tetapi janinnya? Baiklah, bila memang dia sedang mengidamkannya. penghulu bendahari pun berkata, Cukuplah sebutir saja untukmu, karena bila lebih, Sultan akan marah besar padaku. sambil mengiris sedikit dan memberi sebutir pada Wan Anom. Melihat itu, Wan Anom dengan gembira berkata, Terima kasih penghulu bendahari. penghulu bendahari pun menempelkan kulit irisan itu ke tempat semula. Karena tertutupi getah, bekas irisan itu tidak terlalu terlihat. Sesampainya sang penghulu bendahari di istana, sang sultan berkata kepada tamu undangannya, Wahai tamuku, lihatlah nangka ini. Ini adalah hasil dari kerajaan sendiri. Sang sultan mengamat-amati nangka itu dengan seksama dan menyadari akan bekas irisan tadi. Dia terkejut dan malu. Seorang tamunya bahkan berkata, Inikah itu nangka hasil kerajaan? Mengapa ada bekas irisan di sana? sang sultan menjadi marah besar dan berkata, Jelaskan bendahara, kenapa ada cacat irisan di nangka ini? tak dapat mengelak, penghulu bendahari pun berkata, Ampun Baginda, hamba yang mengirisnya. Itu karena Wan Anom, istri Megat Sri Rama sedang mengidamkan buah nangka Baginda. Panggil dia cepat. dengan berang sultan bertitah. Sesampainya di hadapan sultan, sultan berkata, Wan Anom, apa yang sudah kau lakukan ini? Jawab. Ampun Baginda, hambamu ini sedang mengidam buah nangka Baginda. Anak hamba yang menginginkannya Baginda. jawab Wan Anom. Sang sultan yang marah bertambah panas setelah Sri Bijawangsa berkata, Baginda percaya? Lebih baik Baginda belah perut Wan Anom untuk membuktikannya, Baginda. seperti yang tersuratkan takdir,
Akhirnya, perut Wan Anom pun dibelah. Sekembalinya dari bertugas, Megat Sri Rama tidak mendapati istrinya di rumah. Dia menjadi semakin panik ketika orang-orang membawanya ke makam istri dan calon anaknya. Sedih, dia bertanya pada penghulu bendahari mengenai apa yang terjadi. Penghulu bendahari pun berkata, Inilah yang terjadi pada istrimu, Megat Sri Rama. dan menceritakan semuanya. Marah, dia berkata, Akan kupastikan Sultan itu merasakan akibatnya. penghulu bendahari pun berkata, Aku mendukungmu, tetapi aku tidak akan terlibat langsung denganmu. pada hari yang direncanakan, ketika sang sultan dijual menuju masjid untuk menunaikan sholat Jumat, Megat Sri Rama langsung menyambar dan menikam sang sultan sambil berseru, Raja alim, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Halaman masjid seketika menjadi gempar melihat sang sultan bersimbah darah. Apalagi ketika melihat sang sultan mencabut keris itu dan melemparkannya pada ibu jari kaki Megat Sri Rama. Sambil memegang perutnya yang mengalir darah, dia berkata, Jika benar beta raja berdaulat, beta haramkan sebarang anak Bintan dan keturunannya memijak bumi kota tinggi. Jika diingkar, beta sumpahkan muntah darah dan putus nyawa. Setelah berkata demikian, sang sultan rebah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Namun, tiba-tiba Megat Sri Rama pun muntah darah secara tiba-tiba, lalu turut menghembuskan nafas terakhirnya pula. Melihat kejadian itu, orang-orang membuat makam untuk Sultan Mahmud Shah dan Megat Sri Rama. Masyarakat juga menamai sultan sebagai Sultan Mahmud Mangkat di Julang.